Wah, pemilih kalian ini anak-anak Gen Z tidak mengerti politik, hanya saya yang mengerti soal politik, kan gitu. Anak-anak Gen Z itu, dan juga milenial ya, itu dikasih tempat, dikasih ruang di partai. Ini tidak bicara soal benar salah, tapi biarkan mereka bereksperimen. Belum pernah saya melihat atau mendengar, mungkin saya salah, partai politik bicara soal kesehatan mental. Nah ternyata menurut saya tidak pas juga kalau kemudian anak muda itu dibebani dengan hal-hal yang berat juga. Jadi misal gampangnya gini, untuk urusan kreativitas. PR dari partai politik ngelihat ini kan nanti Gen Z mau nggak mau makin banyak nih untuk pemilu, apalagi 2029 makin banyak kan. PR dari partai politik ataupun dari pemangku politik lah segala macam untuk menyiasati pemilih yang kompleks ini. Gimana caranya? Jadi ada 3. Yang pertama adalah harus ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma di tingkatan elit partai politik. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua ketua umum partai itu kan 50 tahun ke atas. Hampir semua. Mungkin 80% ada yang persen itu, ada yang ini ya, ada yang itu aja gitu ya. Ya gitulah. Ngomongin siapa ini kita? Kan banyak. Iya banyak. Nah, itu kan cara berpikir paradigma orang-orang tua itu kan ya masih menggunakan era 60-an. Bahwa ideologi partai itu harus disampaikan dengan indoktrinisasi. Ya, harus disampaikan dengan top down gitu kan. Wah, pemilih kalian ini anak-anak Gen Z tidak mengerti politik, hanya saya yang mengerti soal politik, kan gitu cara berpikirnya. Nah, paradigma itu harus dirubah. Paradigma itu harus dirubah. Mereka harus lebih mendengar, harus lebih partisipatif. Yang kedua, memang sudah seharusnya anak-anak Gen Z itu, dan juga milenial ya, itu dikasih tempat, dikasih ruang di partai. Ini tidak bicara soal benar salah, tapi biarkan mereka bereksperimen di dalam partai itu, dan biarkan mereka berkontestasi di situ. Ini tidak semata-mata bicara soal kaderisasi kan, orang itu kan disimplifikasi, ya udah kita kaderisasi dengan anak-anak muda, bukan itu. Kaderisasi itu kan ya sama aja top down kan, orang dikader kan gitu kan, orang dikader harus ngikut saya bla bla bla. Tapi partai nggak begitu, jangan begitu. Partai harus memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk terlibat, dikasih kesempatan untuk panggung-panggung kayak begini harus dikasih ke anak-anak muda. Nah yang ketiga soal agenda, soal isu. Sudah adakah partai-partai yang mengadres isu-isu anak muda? Belum pernah saya melihat atau mendengar, mungkin saya salah, partai politik bicara soal kesehatan mental. Nah, ini penting banget nih sama Gen Z. Betul. Dikit-dikit psikolog gitu. Psikolog dikit-dikit. Berarti kan ada masalah di anak-anak Gen Z juga. Iya. Tapi itu hal yang apa ya, sepakat sama Cak, itu harus disoroti. Gak boleh dikit-dikit Gen Z, karena itu masalah krusial bagi Gen Z sih. Iya. Bayangkan mereka itu secara mental belum siap. Iya. Tapi mereka dihadapkan pada informasi yang masuk ke alam pikiran dia dengan luar biasa berat. Terus kemudian mereka bermimpi untuk menjadi apa yang dia lihat di sosial media. Jadi ukuran hidup sukses dan tidak itu apa yang dilihat di sosial media. Lihat K-pop yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semua pengen jadi kayak mereka. FOMO ya. Iya, FOMO itu. Nah itulah kesehatan mental. Kalau dari Cak Hasan sendiri, dari Alvara sendiri pernah ada riset atau survei nggak? Isu-isu apa sih sebenarnya yang paling disukain oleh Gen Z atau generasi milenial ke bawah gitu, milenial Gen Z? Ada isu yang paling menarik? Yang pertama itu soal pendapatan, soal kesempatan kerja ya. Tenaga kerja. Mereka itu betul-betul sangat khawatir bahwa masa depan mereka itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu susah. Tapi kalau kata Pak Presiden pengangguran berkurang, Cak. Ada 19 lapangan kerja. Itu harus 19 juta. Iya. Ada yang itu Pak Presiden masih koma. Saya punya lanjutannya. Jadi
pengangguran yang menurun itu adalah pengangguran absolut, yang orang-orang benar-benar menganggur. Itu memang turun, kenyataannya memang turun. Tapi yang setengah pengangguran, boleh dicek di BPS, setengah pengangguran itu naik. Setengah pengangguran itu berarti kayak, mohon maaf ya, kayak tukang ojek misalkan gitu ya. Ya, jadi orang yang bekerja tidak full lah. Tidak full time mungkin gitu. 1 hari 3 jam. Iya, dan gitu. itu yang non formal, bukan pekerja formal. Bukan pekerja formal. Itu naik. Dan kalau pekerjaan informal juga belum tentu dapat. Jadi apa yang dia dapat melalui kerja yang nggak formal itu tidak mencukupi untuk kebutuhan. Itu angkanya. Pantesan ini ya, kelihatannya kayak narasi-narasi yang bergaung pun kayak depres banget ya, kayak depresi banget. Gue gimana kerjaannya ini, sampai nagih-nagih 19 juta lapangan kerja kan gitu. Iya. Nah, jadi wajar ya kayak gitu-gitu. Wajar, lalu wajar. Isu berikutnya yang paling disukain Gen Z apa lagi, Cak? Yang kedua itu soal lingkungan. Lingkungan, climate change, soal polusi, soal hutan, terus lagi soal meningkatnya karbon gitu ya. Karbon gitu. Climate change itu tinggi ininya. Cak, selain tadi ngomong sosial, ini saya teringat pendidikan ini jadi hal interest anak muda juga, mengingatkan terakhir saya baca berita juga di Okezon ini kalau dari anak muda itu sampai berebut jadi PPSU meskipun dia sarjana. Itu PNS. PPSU itu pasukan oranye. Pasukan oranye ya. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa orang tuh nyari kerja sekarang sulit kan. Orang sekarang kalau ada event kesempatan kerja, lowongan kerja itu kan job fair itu kan, wah, ngantrinya luar biasa. Nah, isu pendidikan salah satu juga. Karena kalau Gen Z itu kan kalau kita lihat usianya itu kan ya usia sekolah. Ada usia sekolah SMA, SMP, ada usia kuliah, ada usia early jobber yang orang baru kerja 1-2 tahun. Itu juga tinggi. Nah, menurut saya stimulus kemarin yang baru dari pemerintah itu menarik. Oh, yang dikeluarkan oleh karena Menko. Di situ Pak Menko Erlangga itu ada kesempatan magang untuk fresh graduate. Saya lupa angkanya berapa, tapi itu saya kira itu kebijakan yang juga oke karena membantu anak-anak yang baru lulus kuliah itu sebelum dia kerja formal dapat kerja tetap dia punya kesempatan magang 1 tahun 2 tahun 1 tahun kalau nggak salah. Tapi kan Cak itu hanya untuk lulusan baru kalau tidak salah. Bagaimana untuk mereka yang udah menganggur, yang menunggu kesempatan lapangan kerja itu gimana, Cak? Ya itu soal lain itu. kita serahkan kepada pemerintah itu. Tapi sejauh ini langkah yang diambil pemerintah sudah tepat apa karena momen demo kemarin itu? Ya itu mungkin salah satu output. Kalau nggak digituin kan pemerintah diem-diem aja. Balik lagi gebrakan Gen Z tadi itu. Iya betul. Itu salah satu hasil ya respon menyikapi demo kemarin itu. Tapi ini Cak, tadi kan bilang kalau salah satu hal yang mesti dipakai partai-partai adalah memberi ruang untuk generasi muda. Pertanyaannya sebesar apa ruangannya? Ruangnya sebesar apa? Karena kita tahu problemnya dari generasi sekarang yang muda itu kan tadi bilang banyak yang bilang mentalnya tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, lebih baik kita memberikan ruang untuk pemuda yang benar-benar muda atau misalkan generasi-generasi yang sudah lanjut tapi berpikiran muda. Lebih baik yang mana nih, Cak, kalau menurut Cak Hasan? Ya pasti ke anak muda lah, yang muda. Oh, yang benar-benar merasakan. Yang benar-benar muda. Jadi ini pertanyaan ini pernah ditanyakan salah satu partai tahun yang lalu kalau saya diundang di sebuah acara. Itu gimana strategi untuk ngajak anak-anak muda ya. Nah ternyata mereka sudah bikin ini, bikin apa gitu. Nah ternyata menurut saya tidak pas juga kalau kemudian anak-anak muda itu dibebani dengan hal-hal yang berat juga. Jadi misal gampangnya gini, untuk urusan kreativitas. Ya. Harus itu cocok. Iya. Nah, itu berilah mereka anak-anak muda itu di sisi itu, di sisi bikin
bikin apa namanya pamflet, konten kan cepat mereka. Cepet banget gitu. Cepet banget. Kreatif ya. Bikin podcast. Iya. Nah kalau misalkan partai terus kemudian bikin podcast, hostnya senior kan berat juga itu, ya kan? Ya hostnya juga anak muda. Gitu.